Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk saat teduh bersama. Hari ini, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022, dengan tema Mungkinkah Bermuka Dua? Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Aku Hendak Berhati Tulus. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Bapak Ibu, dalam sebuah ajang Indonesia Mencari Bakat yang diselenggarakan sebuah televisi, muncul peserta yang tampil memukau dan kemudian menjadi sangat terkenal. Penampilannya sungguh unik dan menghibur. Dialah Hudson Jessica, si penyanyi berwajah dua asal Yogyakarta. Jika sisi wajah Hudson yang ditampilkan, suara pria pun diperdengarkan. Jika wajah Jessica, suara perempuan dilantunkan. Tontonan yang disuguhkan Hudson Pranajaya ini sungguh menarik. Dalam realitas hidup sehari-hari, ternyata umat Tuhan juga bisa bermuka dua, yaitu wajah saleh dan salah sekaligus. Apakah realitas kehidupan yang bermuka dua ini juga menarik dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan ayat 14, akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kembali kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Beri hikmat kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat 9 sampai dengan 14 berbunyi,
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti terbang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum, Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny, Bapak Ibu Saudara. Bacaan Alkitab hari ini menampilkan dua sisi wajah kehidupan umat yang disorot tajam oleh firman Tuhan yang disampaikan Yesaya. Pada waktu itu, umat Tuhan rajin melakukan kegiatan ibadah sebagaimana tradisi mereka. Mereka mencari Tuhan dan hukum-hukumnya, melakukan ibadah puasa, serta merayakan hari Sabat. Sayang sekali, meskipun mereka giat melakukan kegiatan ibadah itu, namun Tuhan tidak mengindahkan ibadah mereka. Bahkan Tuhan pun tidak memperhatikan doa dan permohonan mereka. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya yang rajin beribadah itu juga melakukan tindakan ketidakadilan, penindasan, dan ketidakpedulian kepada orang lain, terutama mereka yang miskin. Benar bahwa mereka mentaati segala tuntutan hukum keagamaan mereka, termasuk hukum Sabat, namun itu hanya formalitas dan rutinitas saja, hanya ada di bagian luarnya. Sementara wujud nyata dari ibadah keagamaan itu tidak nampak dalam kehidupan mereka. Tindakan mereka yang melakukan penindasan, ketidakpedulian, suka mencemooh, suka menyalahkan orang lain, dan lain-lain, justru telah menodai kehidupan keagamaan mereka, serta telah menjadi noda besar dalam perayaan hari Sabat mereka. Bagi Tuhan, ibadah yang tidak berdampak positif bagi sesama adalah ibadah yang palsu. Dapat kita baca pada ayat 58 ayat 1 sampai dengan 5. Oleh sebab itu, Yesaya menyerukan pertobatan serius dari umat Tuhan. Mereka dipanggil untuk meninggalkan kehidupan yang bermuka dua. Mereka dipanggil bertobat. Mereka diminta menyelaraskan ketaatan dan hukum agama dan praktek kehidupan
peribadahan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang benar itu tidak akan sia-sia. Mereka sendiri akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Bacaan Alkitab hari ini menyebutkan sejumlah hasil positif yang mereka dapatkan kalau beribadah dengan benar, mulai dari jawaban Tuhan atas doa dan permohonan mereka, hingga berkat Tuhan yang berkelimpahan atas mereka, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Dalam keheningan, marilah kita mengevaluasi perjalanan ibadah kita. Apakah kita telah menerjemahkan ibadah dalam hidup benar dan karya kasih yang memberkati sekitar kita? Ataukah kita menjadi orang yang bermuka dua, berwajah saleh, tapi sekaligus menjalani kehidupan yang salah? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mewujudkan ibadah sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami untuk mengevaluasi ibadah kami selama ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengaplikasikan ibadah dalam karya sosial yang berbelas kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.